bohong apa segala macam, ya memang bohong. Jadi dia menegaskan ini persoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan skincare. Berarti urusan kredibilitas dia abu-abu katanya dia. Dari awal sampai akhir nama dokter banyak disebutkan, tapi Kita kenapa nggak ngurusi dokter, dia hanya bilang ini masalah pribadi dengan Nikita Mirzani, bukan masalah skincare. Ingat ya, yang nyari Mail itu si Reza, Dokter Grey ya, si abu-abu. Ini akan menjadi persaingan yang luar biasa. Karena kalau ini kita bisa bebas, celakalah orang yang melaporkan dia. Tapi kalau ini kita dihukum, ya berarti ini menurut saya ada satu kesedihan duka gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini kita itu bagi saya adalah setelah kita pelajari mengikuti ya dengan kesimpulan terakhir pembela kaum lemah ya. Saya tegaskan, pembela kaum lemah memberi komentar tanpa bayaran, tanpa kepentingan apapun ya. Jadi kita beda dengan para komalis-komalus yang karena faktor ekonomi, karena faktor uang, sehingga mereka membuat satu komunitas, bahkan hidup kerjaannya kalau nggak bekerja menjelekkan kita nggak bisa makan. Sekarang kalau teman-teman ya, kalau orang-orang yang haters Nikita itu seperti itu ya, ini saya akan ulas. Nikita adalah orang yang beruntung mendapatkan uang sebanyak 4 miliar. Kenapa? Karena dia public figure. Kenapa? Saat itu kalau dia ngomel, ya, itu bisa membahayakan, meruntuhkan dan memenjarakan orang yang melakukan kesalahan. Nah, jadi sehingga keluarlah angka nilai. Bukan pemerasan, tidak ada memeras atau pengancaman. Kalau takut, iya dia takut. Nah, ini jangan jadi presiden buruk ya. Ini saya ingatkan kepada majelis hakim ya, kepada jaksa. Jaksa boleh ribut dengan Nikita, tapi jangan karena ketidakadilanmu kamu berlaku tidak adil karena kepentingan dirimu. Janganlah kamu berlaku tidak adil terhadap orang atau kelompok ya, karena kebencianmu. Jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Maka saya bilang, betapa spesialnya Reza Gledis sehingga bisa ya mengalahkan kerugian keuangan negara yang ratusan miliar bahkan ratusan triliun hanya dengan kerugian yang katakan dia mengalami kerugian 4 miliar. Ada apa gitu loh. Ya, ini kejanggalan ya. Kenapa kemudian seorang pribadi Reza Gledis lebih penting dari kerugian keuangan negara? Ya, ini tolong menjadi apa ya? Saya juga meminta kepada Bapak Presiden juga ya terhadap hal ini, tolong menjadi perhatian gitu. Nikita Mirzani tersangka, harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Tidak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Perlu saya sampaikan bahwa jaksa dapat memborgol terdakwa, tapi melihat urgensinya karena hal tersebut bukan kewenangan mutlak, tapi dapat dilakukan oleh penegak hukum apabila ada kekhawatiran bahwa terdakwa itu akan membahayakan orang lain atau dikhawatirkan takut melarikan diri gitu. Mengenai Nikita Mirzani yang ingin mengajukan bukti, perlu saya sampaikan, terdakwa tentunya memiliki hak untuk mengajukan bukti, di mana bukti tersebut untuk membuat terang dalam proses persidangan. Tapi tentunya pembuktian itu dapat dilakukan pada saat setelah masuk pokok perkara. Jadi setelah dilakukan
pemeriksaan saksi-saksi, kemudian baru pihak-pihak baik jaksa ataupun terdakwa juga tentunya diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuat terang permasalahan tersebut. Nah, tergantung bukti apa yang mau diajukan. Yang terpenting bukti tersebut ada kaitan hubungan hukum dengan permasalahan pokok yang saat ini sedang dijalankan dalam proses persidangan gitu. Kalaupun misalkan ada indikasi dugaan berkepihakan yang dilakukan oleh baik itu oknum jaksa atau oknum hakim, nah tentunya harus jelas dan terang apakah memang yang dimaksud adalah jaksa yang menangani perkara Nikita Mirzani ataupun hakim tersebut. Itu jadi perlu dilihat bahwa bukti tersebut itu didapatkan dari mana. Misal bukti rekaman suara. Rekaman suara, siapa yang merekam itu? Apakah seizin dan sepengetahuan orang yang direkam? Nah, itu justru malah menjadi bumerang karena mengambil dokumentasi elektronik, katakanlah dalam hal ini menyadap, merekam suara orang lain tanpa izin, itu tidak diperbolehkan menurut hukum. Hanya aparat penegak hukum atau penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Kalau untuk kepentingan penegakan hukum itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau melihat ada indikasi dugaan ketidakprofesionalan atau dugaan berkepihakan, ya tinggal dilaporkan saja. Karena dengan dibuka bukti itu di dalam persidangan sebenarnya itu bukan masuk ke pokok perkara. Intinya dalam proses persidangan Nikita Mirzani atau melalui penasihat hukumnya harus bisa membuktikan bahwa kliennya dia tidak bersalah, tidak masuk unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan gitu. Tapi kalau mengajukan bukti yang tidak ada kaitan hubungan dengan permasalahan pokok dari tindak pidana yang sebagaimana didakwakan, sebenarnya itu percuma gitu. Kalau misalkan ada indikasi ketidakprofesionalan atau berkepihakan, selama ada bukti yang kuat, jadi bisa hakim tinggal dilaporkan ke komisi yudisial, jaksa bisa dilaporkan ke komisi kejaksaan atau jaksa pengawasan di Kejaksaan Agung, atau polisi tinggal laporkan ke Propam. Jadi sudah ada bagian masing-masing. Nah, ini kan belum menjadi produk hukum berupa putusan karena proses ini masih berjalan. Nah, kita bisa ngelihat nih dari ending sidang Nikita Mirzani, pertimbangan hakimnya seperti apa, objektif atau tidak gitu kan. Nah, kalau kaitan hubungannya dengan ketidakpuasan dengan putusan, berarti pihak terdakwa atau melalui penasihat hukumnya bisa mengajukan banding ataupun kasasi ataupun juga PK gitu. Begitu juga jaksa, kalau tidak puas bisa mengajukan kasasi gitu kan. Jadi kalau misalkan terkait sikap, berarti tinggal buat pengaduan atau laporan itu kan. Nah, jadi harus bisa dibedakan gitu. Sebenarnya saya kecewa terhadap senior-senior saya yang seolah-olah mendramatisir peristiwa hukum tersebut, karena peristiwanya tidak begitu besar gitu. Itu antara advokat dengan advokat, ya biasa saja melakukan perdebatan seperti itu. Tapi kalau harus saling melapor kayak gini, sebenarnya saya pribadi malu, Kak. Tapi karena Bang Sunan yang duluan mengkhianati apa yang diucapkannya, mau tidak mau saya harus laporkan dia balik. Kenapa saya melaporkan Bang Sunan? Karena Bang Sunan ini telah mengkhianati saya, telah melakukan ingkar janji kepada saya, karena yang saya pegang sampai dengan
sekarang ya Kak, bahwa Bang Sunan mengatakan saya sebagai laki-laki, saya bukan panci, saya berjanji setelah kau buat surat permohonan maafmu ini, maka tidak akan ada saling lapor. Nah, ternyata itu dijadikan sebagai salah satu bahan untuk melaporkan saya. Nah, jadi saya menganggap saya sudah dijebak dengan surat tersebut karena mungkin itu adalah dugaan saya ya, rencana dari Bang Sunan untuk melaporkan saya. Nah, pada saat itu saya ada memegang lengan Bang Sunan sambil memeluk dia, sudah Bang, sudah Pak gitu. Ternyata ada kawan dari Bang Sunan ini, pria berkacamata agak gemuk, memakai pakaian berwarna abu-abu. Dia juga ikut memeluk Bang Sunan. Nah, saya kan memeluk Bang Sunan juga. Ternyata kawannya ini memeluk Bang Sunan juga, tepat berada di bawah tangan saya. Nah, jadi pada saat kawannya ini ingin merangkul Bang Sunan, ingin memeluk ke bahunya gitu, tangan kanan saya otomatis terangkat oleh tangan anggotanya tersebut. Sehingga pada saat itu mengenai tangan Bang Sunan. Nah, posisinya seperti ini tangan saya. Nah, seperti ini, mengenai ini. Nah, tolonglah Bang berikan contoh yang baik terhadap kami, para junior-juniormu. Jangan menghalalkan segala cara untuk menggiring ini agar seolah-olah ini fakta yang sebenarnya, atau menggiring opini seolah-olah bahwa ini yang terjadi gitu, yang dimana tidak sesuai dengan fakta yang ada. Baiklah, maka dapat kita simpulkan proses hukum yang menjerat artis Nikita Mirzani masih terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Hingga kini janda 3 anak tersebut masih mendekam di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur terkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus ini bermula dari laporan pengusaha skincare Reza Gladys yang menuduh Nikita melakukan pemerasan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Nikita terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara serta denda 1 miliar. Tidak terima dengan putusan tersebut, Nikita mengajukan banding. Namun bukannya meringankan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara dengan tambahan vonis atas dugaan TPPU. Kini Nikita bersama tim kuasa hukumnya menempuh langkah kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir untuk meminta pembatalan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Harapan besar digantungkan pada proses ini, baik oleh Nikita sendiri maupun keluarganya. Usai menjenguk adiknya di rutan Pondok Bambu, Edwin memastikan Nikita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik-baik, alhamdulillah, ujar Edwin singkat dikutip Tribun News dari kanal YouTube Ray-Ban Entertainment Selasa 30 Desember 2025. Edwin menambahkan pertemuannya dengan Nikita berlangsung seperti biasa. Mereka hanya mengobrol santai tanpa membahas hal-hal berat terkait kasus hukum yang sedang dijalani. Ya, ngobrol-ngobrol aja sudah seperti biasa, tuturnya. Meski enggan berkomentar panjang mengenai putusan banding maupun langkah kasasi, Edwin berharap doa terbaik dari masyarakat. Doain yang baik-baik, katanya. Ia menegaskan bahwa keluarga tetap mendukung Nikita dan berharap kasasi dapat membawa hasil yang lebih baik. Sementara itu, tim kuasa hukum Nikita Mirzani yang dipimpin oleh Andi Sarifuddin menjelaskan isi memori kasasi yang diajukannya. Menurut Andi, pihaknya menyoroti adanya kekeliruan penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Hakim PN dan PT ini ada keliru menerapkan hukum, ungkap Andi dikutip dari YouTube Seleb Onca News. Ia menjelaskan bahwa inti perkara sebenarnya berkaitan dengan produk skincare milik Reza Gladys yang diduga bermasalah. Menurutnya, putusan yang menjatuhkan hukuman kepada Nikita justru dianggap melindungi perbuatan kejahatan. Ketika objeknya bermasalah, berarti putusannya itu dianggap melindungi kejahatan, terang Andi. Andi menambahkan fakta-fakta mengenai produk skincare tersebut sudah terungkap di persidangan, namun tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Fakta itu sudah disampaikan semua di pengadilan negeri, sudah terurai, namun sayang sama sekali tidak menjadi pertimbangan, ujarnya. Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti penerapan pasal terkait TPPU yang dijadikan dasar memperberat hukuman Nikita di tingkat banding. Menurut Andi, unsur pasal tersebut tidak terpenuhi namun tetap dipaksa oleh hakim. Salah satunya adalah unsur pasal itu tidak terpenuhi tapi dipasalkan. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.